Ini ada pertanyaan dari @video46. Katanya, mohon izin mau bertanya Bib Haidar_Bagir. Beda tasawuf dengan tazkiyatun nafs. Apa generasi salaf bisa disebut dengan sebagai sufi? Syarat apa seseorang bisa disebut sebagai sufi? Bertasawuf tapi tidak melalui tarekat bagaimana? Terima kasih. Ya, ini ada beberapa pertanyaan, nanti saya diingatkan kalau saya lupa. Yang pertama, apa bedanya dengan tazkiyatun nafs? Ya, sebetulnya kalau bicara dari segi istilah itu sama saja ya. Bahkan salah satu dasar tasawuf itu adalah ayat Al-Quran yang berkaitan dengan tazkiyatun nafs. Memang sebagian orang membedakan antara dua hal ini karena tasawuf itu dianggap kecampuran sama pandangan-pandangan dari agama lain. Nanti kita akan bahas soal ini. Tapi dari segi istilah sebetulnya motivasi bertasawuf itu berasal dari satu ayat Al-Quran yang bicara tentang tazkiyatun nafs. Ayatnya bunyinya begini: wa nafsin wa ma sawwaha falhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dassaha. Ya, dan demi diri atau demi jiwa dan penyempurnaannya ya, maka setelah sempurna jiwa itu, maka Allah SWT mengilhamkan kepada si pemilik jiwa itu jalan takwa dan jalan keburukannya. Maka berbahagialah orang yang menjaga kebersihan jiwa itu, dan merugilah atau bangkrutlah orang yang mengotorinya. Nah, di sini katakan qad aflaha man zakkaha. Zakka yuzaki itu yang menghasilkan berakar kata yang sama dengan tazkiyatun nafs. Jadi justru ini dasarnya tasawuf. Jadi dari satu sisi tasawuf itu ya tazkiyatun nafs. Seperti saya katakan dalam jawaban saya terhadap pertanyaan sebelum ini, itu kan membersihkan hati itu supaya akses kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bertajalli di dalam hati kita itu tidak terputus, supaya kita terus dapat cahaya bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, cahaya bimbingan itu apa? Cahaya bimbingan itu antara lain adalah cahaya bimbingan tentang mana baik, mana buruk. Tadi dikatakan demi jiwa dan penyempurnaannya, maka Allah mengilhamkan jalan ketakwaan dan jalan keburukannya ya. Nah, cahaya bimbingan Allah ini apa bentuknya? Ya, Allah memberikan bimbingan kepada kita, ini loh jalan yang benar, ini loh jalan yang nggak benar ya. Ikutilah jalan yang benar. Nah, jadi sama tazkiyatun nafs itu proses atau kegiatan membersihkan hati atau jiwa. Nanti mungkin kita bahas apa bedanya, agar dengan itu kita terus memiliki akses kepada tajalli Allah Subhanahu wa Ta'ala, antara lain dalam bentuk bimbingan mengenai mana jalan yang benar, jalan takwa ya, jalan kebaikan yang lahir akibat kesadaran kita bahwa Allah itu ada dan mengawasi kita, dan jalan keburukan ya. Jadi pada dasarnya dua hal itu sama. Ada orang tidak mau pakai istilah tasawuf karena dianggap cara-caranya itu seperti cara orang Hindu. Mungkin orang tanya, kenapa tidak pakai istilah tazkiyatun nafs saja? Ya, tidak ada masalah. Istilah tasawuf itu dipakai karena selain bermakna yang sama, itu tasawuf atau tasfiyah itu artinya pembersihan, penyucian, pembersihan ya. Juga memang ada ciri-ciri khusus dari orang-orang yang bertasawuf di abad-abad pertama Hijriyah, abad-abad pertama dalam sejarah Islam. Mereka itu biasa menggunakan pakaian sederhana. Pakaian sederhana itu dari suf, dari bulu domba ya, yang kasar, bukan seperti bulu domba yang mahal atau bulu hewan yang mahal sekarang dijual di mal-mal itu. Nah, karena itu orang mengatakan bahwa orang-orang yang melakukan tazkiyatun nafs itu disebut sebagai sufi. Artinya orang yang terbiasa menggunakan pakaian dari bulu domba ya. Apakah orang-orang salaf dulu bisa disebut sebagai sufi ya? Nah, ini persoalannya begini. Kira-kira tasawuf ini hal baru, bid'ah, apa sudah ada sejak zaman
sejak awal sejarah Islam. Nah, di dalam buku Mengenal Tasawuf saya sudah tunjukkan bahwa tasawuf ini meskipun tidak disebut sebagai tasawuf, itu yang dilakukan oleh kaum sufi dengan bertasawuf itu 100% mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan generasi salaf. Ya, misalnya apa? Rasulullah itu zuhud, hidupnya sederhana. Nah, prinsipnya tasawuf itu zuhud. Kaum sufi itu juga melakukan uzlah dalam salah satu tahap kehidupan mereka, mengasingkan diri dari masyarakat. Rasulullah juga dikenal sebelum menjadi nabi bertahannuts, ya, menyendiri di Gua Hira misalnya, ya. Kemudian salah satu prinsip bermujahadah dalam tasawuf adalah ihya'ul lail, ya, berjaga di malam hari untuk beribadah kepada Allah. Itulah cirinya Rasulullah. Rasulullah itu dikatakan setiap malam dia berjaga beribadah kepada Allah SWT, sampai dikatakan dalam sebuah hadis telapak kakinya bengkak misalnya, ya. Dikatakan juga misalnya seorang sufi itu tidak terlalu banyak berbual. Kalau berbual nanti banyak ngomong, banyak keliru, banyak bohong, banyak menyakiti hati orang, mengadu domba. Rasulullah juga begitu. Rasulullah itu terkenal misalnya dengan ciri beliau memiliki jawami'ul kalim. Ngomongnya pendek tapi isinya padat, ya. Jadi Rasulullah itu tidak bicara kecuali tentang hal-hal yang baik. Rasulullah bercanda, ya. Bercanda itu tidak dilarang, tapi bahkan dalam bercanda diriwayatkan Rasulullah itu tidak berbohong. Nah, itulah kreativitasnya Rasulullah, bisa bercanda tanpa harus berbohong, ya. Jadi kalau dilihat semua yang dilakukan oleh kaum sufi itu, meskipun nama tasawuf belum dipakai, itu dilakukan oleh Rasulullah, dilakukan oleh para sahabat, dilakukan oleh para tabi'in, dilakukan oleh para tabi'in, ya. Riyadhah itu artinya melakukan ibadah-ibadah wajib dan sunnah sebanyak mungkin. Itu juga salah satu teknik yang dipakai di dalam tasawuf, ya. Jadi apa yang dilakukan oleh tasawuf itu tidak lain dan tidak bukan adalah mencontoh dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan para salaf generasi awal dalam sejarah Islam. Ya, jadi apakah bertasawuf itu punya syarat-syarat khusus? Sebetulnya bertasawuf itu ya berusaha menjadi muslim yang baik, bagaimana dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Harus ikut tarekat? Tidak. Ya, kalau ikut tarekat bagus, kalau dapat sesama pengikut tasawuf yang saling menasihati, saling menguatkan, saling menggalakkan, saling memberi ilmu, apalagi dibimbing oleh seorang mursyid yang baik, ya, yang memiliki syarat untuk menjadi mursyid, ya tentu lebih baik. Tapi kan tidak selalu kita itu bisa mendapatkan tarekat yang sesuai dengan kita. Tidak selalu kita itu bisa mendapatkan mursyid yang memenuhi syarat untuk menjadi mursyid. Nah, syaratnya apa untuk menjadi mursyid? Syaratnya apa untuk menjadi seorang sufi? Syaratnya ya hatinya bersih. Hatinya bersih itu tampak dari apa? Dia penuh cinta kasih, ya. Orangnya tidak mengumbar nafsu. Jadi seperti seorang sufi, makan secukupnya, konsumsi secukupnya, tidur secukupnya, ngomong secukupnya, bergaul secukupnya, kemudian mengisi hidupnya dengan ibadah, baik itu mahdhah, wajib maupun sunnah, mengisi hidupnya dengan amal soleh, membantu sesamanya, ya. Akhlaknya baik, bukan pemarah, orangnya sabar, bukan pembenci, bukan pendendam, orangnya gampang memaafkan. Jadi hatinya penuh cinta kasih, dan itu tampak dalam akhlak mulia dan amal-amal soleh serta ibadah yang intens yang dilakukan kepada Allah SWT karena kecintaan pada Allah SWT. Itu syarat menjadi mursyid, itu syarat menjadi sufi. Tidak ada syarat lain, tidak harus pakai pakaian tertentu, ya, tidak harus tinggal di ruangan sempit gelap, tidak juga, ya. Pertanyaan selanjutnya, kalau nggak punya mursyid gimana? Ya, sedapat mungkin cari mursyid. Mursyid itu atau syekh itu bisa disebut syekh tahkim.
syekh yang betul-betul kita berbaiat padanya. Kalau tidak dapat, cari syekh ta'lim, syekh yang punya ilmu cukup dan kita belajar dari syekh itu. Tambah baca buku-buku yang memang dianjurkan untuk dibaca oleh orang-orang yang mengikuti jalan tasawuf, sambil terus berkonsultasi sama syekh ta'lim itu. Insya Allah kalau memang tidak punya tarekat, tidak ketemu mursyid dalam arti syekh baiat, kita masih bisa mengikuti jalan tasawuf dengan belajar dari buku, belajar dari syekh ta'lim, guru ya. Dan tentu yang lebih penting bukan hanya baca buku dan belajar dari syekh ta'lim, tapi kita punya himmah, semangat yang sangat kuat untuk menaklukkan dorongan hawa nafsu kita ya, dan melakukan ibadah-ibadah yang ihsan, yang sempurna kepada Allah SWT dari segi yang wajib maupun sunnah. Insya Allah dengan cara itu sudah bisa disebut sebagai sufi, karena sufi itu artinya kan orang yang melakukan kegiatan membersihkan hati. Nah, orang yang sudah melakukan apa yang saya sampaikan tadi bisa disebut sebagai orang yang melakukan kegiatan pembersihan hati, dan dia bisa disebut sufi. Meskipun sufi tentu tingkatannya banyak, ada yang masih di tingkatan awal, murid, ada yang sudah sampai pada tingkatan tertinggi yang sudah disebut sebagai wali atau syekh atau mursyid itu.